Rindu Rasul nggak? Beneran? Pengen ketemu Rasulullah nggak? Udah sholawat tapi nggak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena baru sholawat, belum kenal siapa yang disolawati. Bang Dik pernah nggak Bang Dik ngisi acara ditulis Dik doang, pas sudah datang orang nggak tahu kamu siapa, padahal pembicara. Pernah nggak Bang Dik? Ini hari ini ya? Tuh, oh ditulis, iya. Ini curhat nih. Ditulis nggak ada yang nyebut. Gimana nggak ditulis? Kan aneh udah sebut. Ono tadi kepala desa. Cukup aneh yang sebut. Tenang Bang Dik cemburu ya. I love you. Hadirin hadirat sahabat-sahabat yang melakukan Allah. Satu kali Nabi SAW dalam riwayat yang sahih ziarah kubur. Ngapain Rasulullah? Ziarah kubur. Ketika beliau berziarah, jadi Nabi ini suka ziarah. Tapi sekarang ada kelompok kalau kita ziarah kita disebut kuburiyun. Biarin aja ya. Kita ziarah aja, jangan terganggu. Nabi mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarilah kubur karena itu bisa mengingatkan kepada kematian. Maka Nabi SAW sering ziarah kubur. Tapi ketika di kubur itu para sahabat mengikuti. Beliau mengatakan waditu, aku rindu, aku pengen bertemu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi, kalian itu baru sahabatku. Coba perhatikan, kalian itu baru sahabatku. Lalu siapa ikhwanku? Man yu'minu nabi walam yarawni, siapa yang percaya kepadaku tapi mereka belum pernah melihat wujudku. Semoga yang hadir di depan saya, samping kiri, belakang saya semua adalah orang yang termasuk ikhwan Rasulullah SAW. Berarti Nabi merindukan kita semua. Orang rindu pasti tersentuh. Orang rindu pasti buromanya berdiri. Orang rindu pasti syahdu. Orang rindu gak mungkin berisik. Yang berisik, antum belum rindu kepada Rasulullah SAW. Rindu Rasul gak? Beneran? Pengen ketemu Rasulullah gak? Udah sholawat tapi gak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena baru sholawat, belum kenal siapa yang disolawati. Bang Dik pernah nggak Bang Dik ngisi acara ditulis Dik doang, pas sudah datang orang nggak tahu kamu siapa, padahal pembicara. Pernah nggak Bang Dik? Hari ini ya? Tuh, oh ditulis, iya. Ini curhat nih. Ditulis nggak ada yang nyebut. Gimana nggak ditulis? Kan aneh udah sebut. Ono tadi kepala desa. Cukup aneh yang sebut. Tenang Bang Dik cemburu ya. I love you. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, beliau mengatakan, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di haud. Apa arti haud? Apa arti haud? Telaga. Jadi Rasulullah itu punya telaga. Itu kalau kita jalan kaki 100 tahun perjalanan belum selesai.
Luas atau bukan? Luas. Tiba-tiba kata beliau, ada yang datang kepadaku mengatakan, wahai Rasulullah, aku sahabatmu. Kata Nabi, sahabatku, Suhaibi, sahabatku. Tapi orang itu langsung diambil oleh malaikat, digiring masuk neraka. Dan beliau dikasih tahu, dia telah merubah ajaranmu. Disebut munafik. Semoga kita bukan yang munafik, tapi setiap hari mesti menuduh diri munafik. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak ada satupun sahabat yang aku temui lalu merasa imannya setinggi Jibril. Gak ada. Meskipun mukmin yang wali lebih tinggi dari semua malaikat. Maka beliau mengatakan, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa aman dari sifat munafik, dialah munafik sebenarnya. Yang merasa tidak pendosa, dialah pendosa sebenarnya. Yang merasa wali, hati-hati. Kalau enggak Allah yang angkat, enggak boleh merasa-merasa. Wali itu bukan rasa. Wali itu hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali tahu dirinya wali. Enggak ada rasa-rasa, ya, enggak ada tebak-tebakan. Tapi kalau wali murid bisa pasti ya. Mau wali nikah, Bang Dik? Bang Dik mau jadi wali nikah atau aneh jadi walinya? Bang Dik nikah di sini. Banyak yang mau, Bang Dik. Tapi kuntilana, Bang Dik. Baik. Lalu Nabi ditanya, wahai Rasulullah, terus bagaimana cara engkau mengetahui ikhwanmu? Rasulullah SAW mengatakan, aku mengenal mereka lewat bekas cahaya wudhu pada wajah dan tubuh mereka. Saya yakin yang hadir ini tadi sebelum berangkat sudah berwudhu, benar? Cuma masuk angin ya? Udah lepas belum? Udah lepas ya. Insya Allah nggak apa-apa ya. Satu kali ada seseorang datang kepada Sayyidina Anas. Anas bin Malik itu berguru kepada Rasulullah dan berkhidmat selama 10 tahun. Berapa tahun? Tidak digaji. Nggak digaji. Datang ibunya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, doakan anakku. Cuma minta doa, nggak minta gaji. Tahu nggak didoain apa? Doanya lebih tinggi dari semua gaji. Doanya coba dengerin. Allahumma ghafirlah, ya Allah ampuni dia. Wa aktsir malahu wa auladah, dan banyakkan hartanya dan anak-anaknya. Kalau banyak harta kaya nggak? Kalau banyak anak banyak ibunya nggak? Itu Sayyidina Anas aksaru sahabah azwaja. Itu banyak, emang pasangannya banyak. Di zaman itu tidak ada halangan seorang ulama, seorang sahabat menikah banyak. Itu biasa ya. Dan di akhir, wa adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini lebih tinggi dari semua gaji. Mau dapat gaji begitu nggak? Ini ujian orang khidmah 10 tahun loh. 10 tahun Sayyidina Anas tidak pernah beliau dan ibunya minta untuk digaji. Ini berat ya. Berat untuk zaman now, berat. Syaknya luar biasa. Was-wasnya luar biasa. Beliau setiap hari matanya dimanjakan Allah memandang makhluk paling mulia. Makhluk yang mana Sayyidina Jibril ingin bertemu sosok ini. Baru ketemu cahayanya setelah sholawat ribuan tahun. Yang kemudian kita sebut sholawat Jibril, yang tadi dibaca oleh Habibna Syekh Lazi sallallahu ala Muhammad ya. Coba sama-sama kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Ya, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril salawat seperti itu ribuan tahun. Allah pun baru tunjukkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Inilah pembeda antara Sayyidina Jibril dengan mantan malaikat yang bernama Azazil. Seandainya Azazil mau berselawat, hilang sombongnya, tentu dialah yang akan membawa wahyu ke bumi, menghantarkan kepada para kekasih-kekasih Allah di bumi. Tapi sayang dan malang, meskipun 80.000 tahun bersuluk di langit dan di surga, tapi Azazil tidak mau bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Azazil diganti namanya menjadi iblis. Jadi torikoh yang malas salawat itu namanya torikoh Azaziliyah, torikoh orang sombong. Sayyidina Jibril turun dan beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas juga khidmah kepada Rasulullah, diizinkan memandangnya sampai 2 kali. Sayyidina Anas memandang orang yang dikunjungi oleh Sayyidina Jibril, maka mata beliau ini penuh dengan bang-bang cahaya. Ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Anas didatangi oleh murid-muridnya dari berbagai penjuru. Apa kata mereka? Wahai mata yang matamu melihat Rasulullah, izinkan kami mengecup mata itu, izinkan kami memandang cahaya mata itu. Itu murid-murid beliau menangis ketika memegang Sayyidina Anas, mencium tangannya. Yang tidak dapat mencium matanya mengatakan, wahai sahabat yang tangannya menyentuh tangan Rasulullah, izinkan kami menyentuh tanganmu. Maka mereka berebut memegang Sayyidina Anas, tangannya, matanya. Di tangan beliau ada keberkahan karena memegang Sayyidul Barakat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada berkah di alam semesta kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.